Masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, semakin hari permintaan sumber daya energi, terutama energi listrik global terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 saja, permintaan untuk pemenuhan produksi listrik global mencapai 29.165 terawatt per jam, meningkat 2,3% dari tahun sebelumnya, di mana 65% kebutuhan listrik global tersebut dipenuhi oleh bahan bakar fosil, seperti halnya batu bara, gas alam, atau minyak bumi. Sedang produk listrik dari tenaga nuklir hanya menyumbang 9,2% atau sekitar 2.487 terawatt per jam. Tapi meski begitu, diketahui upaya peningkatan sumber listrik dan penggunaan energi nuklir akan terus ditingkatkan, tentunya untuk meminimalisir ketergantungan dari bahan bakar fosil. Tapi masalahnya, diketahui bahan baku reaktor nuklir utama di bumi, yakni uranium, hanya sekitar 9,3 juta ton. Itu pun proses eksplorasi penambangan harus dilakukan secara terbatas dan diawasi ketat oleh IAEA. Ekspor bahan baku nuklir sangatlah rumit dan ketat, terutama bahan mentah uranium alam 238. Tapi, tahukah Anda, selain deposit utama, uranium yang tersimpan di dalam perut bumi, diketahui ada wilayah lain di bumi ini yang memiliki cadangan uranium super sangat potensial dengan jumlah yang sangat jauh lebih melimpah, bahkan 1000 kali lebih melimpah daripada biji uranium terestrial yang ada di perut bumi. Ya, wilayah tersebut adalah lautan di seluruh bumi, termasuk lautan Indonesia. Diketahui, menurut IAEA, air laut bumi menyimpan cadangan uranium sebesar 4,5 miliar ton atau sekitar 1000 kali lebih besar daripada uranium di perut bumi. Menurut IAEA, sumber daya uranium di perairan atau samudra dunia tidak dalam bentuk biji, melainkan terdistribusi merata dalam bentuk ion-ion yang terikat dengan ion lainnya dalam senyawa air laut. Mereka terikat erat dengan ukuran atau diameter subnano. Karena itu, proses pemisahan kandungan uranium dari air laut memerlukan teknologi tinggi dan cukup rumit. Tapi diharapkan di masa depan, proses eksplorasi hijau dan aman dapat dilakukan. Karena menurut beberapa lembaga penelitian material, struktur membran resin, ikatan oksida silang grafen dapat digunakan untuk melakukan proses filtrasi atau separasi atau pemisahan ion uranium dengan ion-ion lainnya yang terkandung di dalam air laut. Ya, ion uranium laut disebut dengan uranil ion yang merupakan uranium teroksidasi atau terikat dengan oksigen dengan bilangan oksidasi +6. Tahukah Anda, diketahui lebih dari 40 jenis material atau unsur berbeda yang terkandung dalam air laut, dan yang paling melimpah adalah kandungan natrium atau garam, magnesium, dan belerang. Oleh karena itu, orang-orang yang terombang-ambing di lautan tak mungkin akan meminum air laut saat mereka kehausan, karena hal itu akan dapat meningkatkan rasio kematian karena keracunan. Berbagai kadar mineral dengan konsentrasi tinggi dapat merusak organ vital manusia. Karena itu juga, air laut bersifat sangat korosif yang membuat logam-logam akan mudah teroksidasi atau berkarat. Dari berbagai unsur atau elemen, ion uranil diketahui hanya terkandung dalam kadar 0,0016 ppm, jutaan kali lebih sedikit daripada natrium yang memiliki kadar sekitar 10.568 ppm. Tapi meski sedikit, jumlah tersebut terakumulasi dan terkalkulasi sekitar 4,5 miliar ton, sedangkan cadangan thorium hanya sekitar 1,5 miliar ton. Ya, umumnya segala mineral atau unsur yang terikat pada molekul air sebenarnya merupakan hasil dari proses geologi dan astrologi. Mereka umumnya terdistribusi dari daratan yang terbawa oleh air-air hujan hingga kembali ke lautan atau dalam air tanah. Selain itu, proses geologi lautan seperti gunung-gunung api bawah laut juga berkontribusi besar menyumbang berbagai elemen seperti halnya kalsium atau sulfur selain dari bumi itu sendiri.
Diketahui, berbagai mineral juga dapat terbentuk dari proses astronomi kosmik, seperti hantaman-hantaman meteor pada masa lalu yang membawa mineral-mineral dari luar angkasa. Ya, meski hingga saat ini belum ada negara yang benar-benar melakukan dan mengeksplorasi uranium secara maksimal dari air laut. Tapi, berbagai metode sudah dipikirkan oleh para ahli kimia dan juga para ahli ilmu material, seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan MIT, di mana mereka menggunakan ekstraksi langsung air laut dengan membran glisin ikatan silang grafen oksida, seperti namanya membran. Sistem ini melakukan pemisahan atau separasi melalui proses penyaringan dengan struktur membran supernano, hingga sistem tersebut dapat melakukan penyaringan struktur skala ionik dan molekuler karena memiliki jarak setiap lapisan dengan ukuran subnanometer atau 1/1 mm dengan struktur material ikatan silang, glisin, dan grafena oksida. Diketahui membran ini dapat menolak struktur atau ikatan ion uranil atau UO2 dengan sistem ikatan silang. Artinya, yang dapat lewat dari membran ini hanya keadaan ion-ion lain seperti natrium, kalsium, magnesium, kalium, dan lain-lain. Karena uranium diketahui akan mengalami penolakan. Hal itu yang membuat ion uranil akan terjebak. Tapi untuk saat ini diketahui biaya produksi membran cukup sangat besar, apalagi jika ditambahkan cost operasional produksi pemisahan. Ya, besarnya biaya itulah yang membuat negara-negara pengguna nuklir di dunia ini lebih memilih proses penambangan secara langsung yang lebih murah, karena tinggal menambang dan mengeksplorasinya saja. Tapi seandainya nanti di masa depan cadangan uranium bumi sudah semakin menipis, bukan tidak mungkin para negara-negara pengguna energi nuklir dunia akan berlomba-lomba menciptakan sistem teknologi separasi yang jauh lebih canggih. Ya, dan demikian informasi singkat dari Profesor Kardus tentang ion-ion uranium yang terkandung di air laut. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Profesor Kardus dari tambang uranium, Kazakhstan, mengabarkan.